Ketika Mbah Basyiran bermimpi didatangi 3 orang berjubah yang meminta membuka tanah serta merawat 3 makam yang ada di tanah tersebut. Masyarakat Tambak masih jarang yang menjalankan syariat Islam, terutama sholat 5 waktu. Mereka juga meyakini makam-makam itu sebagai tempat persembahan. Dalam area makam itu terdapat pohon pakis yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Meski ujungnya telah dipotong, namun sampai sekarang akarnya masih hidup. Ada banyak cerita mengenai kesakralan di area makam Kyai Haji Hamim Tohari atau akrab disapa Gusmi di Dusun Tambak, Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Salah satunya adalah makam tertua dari 3 tokoh penyebar ajaran agama Islam yang berada di desa yang sama. 3 tokoh tersebut dimakamkan dalam satu area dengan Mbah Ageng Makom Tigo Tambak. Di antaranya di sana bersemayam jasad Syekh Maulana Abdul Qadir Khairi Iskandariah, Syekh Maulana Abdullah Soleh dari Istanbul, Turki, dan Syekh Maulana Muhammad Herman Arumah. Dalam area makam itu terdapat pohon pakis yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Meski ujungnya telah dipotong, namun sampai sekarang akarnya masih hidup. Dulu semasa hidupnya, Gusmi sering duduk istirahat di sana sambil ngerokok bersama pengikutnya. Karena dulu sebelum dibangun suasananya begitu rindang, pohon pakis ini diperkirakan sudah berusia sangat tua sekali, dimungkinkan berusia ratusan tahun. Selain mengunjungi makam Gusmi, para peziarah juga menyempatkan diri untuk berdoa di area makam para syekh tersebut. Konon ketika makam tersebut sudah ada ketika leluhur sudah mulai melakukan babat desa. Masyarakat tidak mengetahui secara persis siapa yang membabat desa pertama kali. Dari cerita turun-temurun masyarakat meyakini nama panggilannya adalah Mbah Ageng Makom Tigo Tambak. Awalnya warga Dusun Tambak belum banyak menjalankan syariat Islam seperti sholat. Mereka pun menjadikan 3 makam para syekh itu sebagai tempat sesembahan. Gusmi pun mengubah beberapa bait syair sesembahan yang digunakan. Belum ada kepastian waktu kapan pertama kalinya makam 3 para syekh di Dusun Tambak, Desa Ngadi, Kecamatan Ploso, Kabupaten Kediri ditemukan pertama kali. Namun kebanyakan menyebut pada tahun 1836. Semua penyebutan tahun penemuan itu terjadi pasca Perang Jawa yang berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Karena itu 3 makam yang ada di desa tersebut diyakini erat kaitannya dengan Pangeran Diponegoro, sosok perlawanan terhadap Belanda dalam perang tersebut. Bahkan konon anak sulung Sultan Hamengkubuwono III pernah tinggal di desa Tambak saat perang tersebut berlangsung. Karena itu pula makam-makam itu diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir pengikut Pangeran Diponegoro. Warga Dusun Tambak dulu menyebutnya dengan nama Mbah Ageng 3 makam. Sejak dulu makam itu dikenal keramat dan angker menurut Ketua Takmir Masjid Al-Aulia. Saat itu makam-makam tersebut belum bernama, tidak seperti saat ini yang sudah ada identitas jelas dari makam-makam tersebut, yaitu Syekh Abdul Qadir Khairi bin Ismail Al-Iskandariah, Syekh Maulana Abdullah Soleh Al-Istambuli, dan Syekh Maulana Muhammad Herman Ar-Ruman. Penemuan makam Mbah Ageng bermula dari sosok yang bernama Ali Basyiron Seno Atmojo yang dikenal dengan sebutan Mbah Basyiran. Kisahnya dilatar belakangi mistis, yaitu ketika Mbah Basyiran bermimpi didatangi 3 orang berjubah yang meminta membuka tanah serta merawat 3 makam yang ada di tanah tersebut. Saat itu Mbah Basyiran ketakutan, merasa tak mampu bila harus membuka tempat yang dikenal angker tersebut. Dia kemudian menemui Kiai Imam Nawawi di Pondok Pesantren Ringin Agung Pare menceritakan tentang mimpinya tersebut.
Oleh Kiai Nawawi, Mbah Bashiran juga disebut sebagai orang yang mampu merawat makam keramat itu. Namun, karena merasa tak sanggup, sang Kiai akhirnya mengirimkan salah seorang santrinya. Santri yang juga bernama Imam Nawawi inilah yang akhirnya membuka dan merawat makam tersebut. Di era Gusmi, masyarakat Tambak masih jarang yang menjalankan syariat Islam, terutama sholat 5 waktu. Mereka juga meyakini makam-makam itu sebagai tempat persembahan. Dengan menyebutnya sebagai makam Mbah Ageng, Gusmi yang merasa bahwa makam itu memang tempat tokoh Islam. Sedikit demi sedikit memasukkan syiar Islam dalam kebiasaan warga, termasuk mengubah beberapa bait dari syair sesembahan warga ketika berziarah di makam tersebut. Selain itu, sudah lama Gusmi memimpikan makam Tambak dibangun sebagaimana makam Sunan Ampel. Ini tak lepas dari sosok Gusmi yang sangat mengidolakan Sunan Ampel.